Orang menemukan nggak di Indonesia menggugatnya Bung Karno itu, ditulis salah satu program dari PNI adalah menolak riba. Oh iya. Siapa yang tahu? Coba. Menolak riba ada itu. Menolak riba. Soekarno mengatakan salah satu program PNI adalah menolak riba. Ya sekarang orang percaya nggak Soekarno pernah menolak riba misalnya? Oh, itu mesti disebarkan itu supaya Ya itu mungkin orang tadi kan sekilas bacanya. Kalau ini saya bukan bacanya, untuk kepentingan PDIP aja, penting untuk bangsa nah, saya Indonesia. nggak tahu kalau PDIP sama Soekarno hubungannya apa. Ya, Wah, tapi adalah, kalau saya kan sih, Puan kan anaknya Soekarno, masa dia nggak Ya, menggauli makanya, pikiran Soekarno? kalau kita kan aktivis, ya kita tahu Soekarno aktivis, jadi kita merasa ada ikatan kan gitu Kalau- kan. Oke, tadi Anda kan merisaukan ya dengan jalan pembangunan kita. Jadi kebetulan Anda masuk studi pembangunan S2-nya. Ya S2-nya, ya. Kenapa Anda memilih studi pembangunan? Apa menyangkut teori pembangunan kita sesat pikir? Apakah memang implementasi teori itu nggak berjalan di Indonesia? Apa yang menarik di studi pembangunan? Ya pertama pendiri studi pembangunan ITB itu ya, seperti salah satunya bekas Wakil Menteri Energi kita, yang Pak Widianto, yang meninggal di Gunung Semeru itu. Oh, dalam dulu pendakian ya? pendakian waktu dia mendaki. Dan beberapa profesor-profesor ITB yang resah dengan menggantungkan pembangunan ini ansih pada akumulasi kapital. Ya, tapi tidak ada isu-isu kesejahteraan di situ, isu-isu growth through equity. Ya. Jadi bukan lagi growth then equity, growth with equity, tapi growth through equity. Jadi ada pemerataan dulu baru pertumbuhan. Jadi jangan pertumbuhan saja ya. Pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan harus dimulai dengan pemerataan. Itu Ya kan? disebut dengan pertumbuhan yang berkualitas mungkin. Ya, pertumbuhan berkualitas, growth through equity, melalui pemerataan. Oke. Ya kan, kemudian cinta lingkungan, mengelola sampah, recycling, apa segala, itulah dibicarakan oleh studi pembangunan ini, oleh mereka, pendiri-pendirinya. Saya tertarik ke situ, saya masuk karena memang dunia itu mirip dunia LSM yang saya gelutin juga. Jadi bagaimana membuat tema-tema pembangunan alternatif. Itu kenapa saya tertarik di sana. Dulu kan memang sudah sering dibahas soal tema-tema alternatif ini disebut dengan kontra teori ya. Ya. Jadi karena problem pembangunan di negara dunia ketiga itu memang sebetulnya turunan dari negara-negara maju ya, yang mengandalkan trickle down effect ya, teori pertumbuhan. Nah, tentu studi Anda ini ingin mempersoalkan itu sebetulnya. Ya, mempersoalkan. Mempersoalkan itu ya. Ya. Sebaiknya gimana sih studi pembangunan itu yang sesuai dengan sosiologi Indonesia, historical Indonesia gitu loh. Adat istiadat Indonesia itu kan sebetulnya kan yang diperlukan dalam studi pembangunan sekarang ini. Ya, makanya kan pertama kita lihat misalkan struktur ekonomi dan investasi kita. Ya. Dulu kita mengkritik Soeharto karena pembangunan berpusat di Pulau Jawa. Betul. Indikatornya apa? Indikatornya itu baik growth maupun investasi 60% di Pulau Jawa. Betul. Nah sekarang tahun berapa setelah Soeharto tumbang? Setelah Soeharto tumbang 23 tahun. Ya kita buka aja sekarang file negara kita. Growth dan investasi bergeser nggak? Ya kan? Menurut saya nggak ada yang bergeser. 60% investasi itu Masih tetap di Pulau Jawa. Ya kan? 60% growth itu masih di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya 23 tahun ini kan tidak ada juga perubahan dari Orde Baru dalam pengertian frame of cara berpikir ya, thinking Strategi mereka. pembangunan lah. Strategi pembangunan mereka sama aja, sama-sama akumulasi kapital, akumulasi growth, kemudian memperkaya orang kaya, ya kan, memiskinkan orang miskin. Itu kan tetap jalan. Nah, kalau kita memang mau merubah Indonesia ini bukan soal isu-isu membangun dari daerah, tapi cara berpikir kita sendiri dulu jadi dibenarkan. Secara filosofis kita harus merombak mindset kita ya. Mindset kita. Harus merumuskan Mindset kita. filosofi baru kan. Filosofi baru. Misalnya ya. Apa tujuan kita merdeka misalnya ya. Ya betul. Tujuan pandangan sosial kita gitu kan. Kita sama ini mengadopsi langsung kan kapitalisme ini kan. Betul. Nah, gimana itu? Nah, kita contoh misalkan yang paling ekstrim di dunia misalkan Buton.
Buton dia nggak pakai GDP kan? Dia Buton pakai yang aspal itu. nggak, Buton itu negara Buton kan, negara Buton. ya. Sorry. Butan. Butan ya. Ya, ya. Buton itu ya Buton di ya. Sulteng. Butan ya, Butan itu kan dia pakai growth apa namanya, happiness index. Ya kan, gross happiness index, kebahagiaan. indeks kebahagiaan. Kita lompat ke Skandinavia. Ya kan, Skandinavia bukan negara kecil kayak Butan ya. Negara Ini sejahtera, negara maju, tapi dia betul-betul negaranya sangat sejahtera. Ya kan, dia tuh menghargai manusianya manusia dulu, pemerataan, ya kan. Jadi tidak ada pertumbuhan di sana tanpa dikunci dengan pemerataan, dan pembangunan itu merata di mana-mana. Pindah lagi ke Eropa Barat misalkan, Jerman dan lain-lain, buruhnya apa. Jadi sebenarnya dunia-dunia ini banyak sebagai contoh ya, atau misalnya Cina dengan komunis Cina misalnya kayak gitu. Jadi banyak contoh-contoh yang dia tidak tergantung pada textbook yang diajarkan di UI misalkan, sebagai textbook ekonomi misalkan, bahwa yang disebut indeks keberhasilan itu adalah indeks-indeks yang diukur oleh para kapitalis ini. UI ya ini kan? mazhabnya memang mazhab sana Ya, dia. mazhabnya UI misalnya mazhab sana, tapi saya pikir semua kampus sekarang ya kan di Indonesia. Kalau game sih enggak. Ya UGM masih ada sedikit, tapi setelah Mubiarto keluar kan berubah ya. udah berubah ya. Nah, maksud saya itu kalau kita mau mindset dulu, kita harus bilang bahwa enough is enough. 250 tahun kapitalisme menguasai dunia, tidak ada perbaikan untuk bangsa seperti Indonesia ini. Soalnya kita udah sadar betul kita ini udah dikooptasi dari kapitalisme kan ya. Nah, saya ini kan harusnya membuat pledoi itu kan menggugat Indonesia menggugat. Oh, kemarin ini. Iya, kan saya itu mempelajari betul pikiran Bung Karno ya, menggugat Indonesia. Saya menggugat. Nah, Indonesia menggugatnya Bung Karno itu kan intinya adalah dia mengutuk oligarki kapitalis Eropa ini, Ya, terutama coba ceritakan, Belanda. menggugat Iya. bisa menggugat siapa istikan. Ya, menggugat Indonesia menggugat ini saya menggugat ya kan, kenapa founding fathers kita sudah jelas-jelas melawan Kapitalisme. oligarki kapital, Kolonial, oligarki kapital kolonial memang Ya, waktu itu, ya karena raja-raja lokal kan udah lumpuh, dia nggak punya kapital lagi. Nah, pikiran-pikiran Bung Karno itu yang 90 tahun lalu ketika dia di penjara dan diadili di Bandung, kok sampai sekarang tuh nggak ada orang masuk ke pikiran dia. Yang ada cuma bilang, oh Soekarno adalah orang hebat, oh Soekarno adalah lambang partai saya, oh Soekarno adalah penyambung lidah rakyat. Lu ngerti nggak yang diperjuangkan Soekarno 90 tahun lalu? Iya kan? Partainya sekarang ngerti nggak? Saya nggak tahu partainya Soekarno partai yang mana ya. Tapi kalau PNI dulu masih ngerti lah. iya, makanya saya bilang, ya kalau kita memang merujuk pada Pancasila Bung Karno, di mana diperingati 1 Juni setiap tahun adalah Hari Bung Karno, Hari Pancasila Bung Karno, ya bacalah itu Indonesia menggugatnya Bung Karno 90 tahun lalu, yang dia itu menggugat oligarki Eropa. Yang waktu dia diadili di Bandung Diadili di Bandung, Ya, terutama ketika ada open policy. Open policy ini kan Bung Karno membedakan antara ketika open policy itu Belanda itu mengizinkan seluruh investor masuk. Kebijakan ini investasi bebas ya? Ya, Ya. investasi bebas. Liberalisasi, Iya, ya. Liberalisasi itu kan setelah kultur stelsel. Setelah 1830. Ya, ya 1900 lah masuknya, kira-kira gitu. Ya kan? Ya, setelah 1870. Ya, itu 1870 kan kultur stelsel dulu. Ya, 1830. 1870 sebenarnya udah masuk dia. Iya betul. 1830 kultur stelsel. Agricultural wet itu kan Ya. 1870. Nah, sebelum itu 1830 POC kan? kultur stelsel 1830. 1870, Ya. kultur stelsel. Nah, maksud saya tadi, ketika masuk open policy, semua investor kapitalis asing masuk, kekuatan kapital masuk, negara Belanda sendiri dalam penjajahan itu kan cuma boneka. Boneka dari oligarki ini. Ya kan, itu yang dikritik oleh Soekarno. Karena dia bilang, sebagaimana merujuk pada Multatuli, ya kalau zaman dulu, penghisapan itu adalah penghisapan di ujungnya jantung itu. Ya kan, jadi disedot semua dari urat-urat nadi ini, vein ini. Bukan dihisap habis deh. Nah, setelah open policy dihisapnya langsung gitu. Untuk penghisapnya langsung Sampai kering. sampai kering kerontang gitu. Nah, dulu ada karikaturnya itu. ada karikaturnya. Ada. Nah, Sampai kering kontrang itu. itu nah. Hisap kapitalisme. Soekarno 90 tahun lalu udah bicara itu. Sekarang itu kita kenapa ketika saya mengangkat isu oligarki dalam Twitter saya ditangkap.
Misalnya seperti itu kan buat saya kan something that stupid lah ya. Ya, saya bukan mau mengejek pengadilan yang mengadili saya, tapi maksud Soekarno aja bicara itu 90 tahun lalu gitu. Nah, itu yang saya bedah dalam pikiran Bung Karno itu, dia mengkritik oligarki, ya kemiskinan, kita itu hanya dihargai dengan 6 kilogram beras. Ya, buruh-buruh kita paling banyak 6 kilogram beras waktu itu, berarti 60.000 lah. Satu hari sekarang ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Bursa tadi, ya kita harus ya refleksi aja, refleksi kita mau, bukan soal bisa atau nggak bisa, ini soal mau atau nggak mau. Bangsa besar Indonesia 270 juta ini harusnya bisa seperti Rusia, seperti Iran, seperti Taliban, bahkan seperti RRC, seperti Eropa itu harusnya bisa. Kalau Taliban belum kelihatan ininya. Ya maksudnya mereka belum, tapi mereka itu berusaha bilang kedaulatan itu kedaulatan kami. Nanti kita lihat perkembangan kayak apa. Iya, kau nggak boleh ikut campur Amerika, dia bilang. Ini kedaulatan kami, misalnya gitu. Nah, kita kan bilang ini kedaulatan kami. Sekarang ada chance-nya ketika ada pandemi dan ada tema deglobalisasi sekarang, tergantung. Nah, cuman saya memang selama di penjara 10 bulan ini merenungkan bahwa memang pikiran Bung Karno ya tentang semangat awal Bung Karno ya tentang egalitarianisme ini ya. Jadi saya merenung juga kenapa Bung Karno itu mendorong supaya bahasa Indonesia ini jadi bahasa nasional. Ya kan, karena bahasa Indonesia kan bahasa egaliter. Nah, kalau kita ketarik dengan dominasi budaya Jawa, ya budaya bukan orang ya, boleh budaya, orang boleh orang Jawa tapi dia belum tentu dia mengembangkan budaya Jawa. Tapi Soekarno menurut saya sudah mendorong supaya budaya Jawa ini dikonten oleh budaya nasional kita yang lebih egaliter. Nah, kalau ini terjadi, budaya Jawa dalam pengertian apa namanya? Siapa penulis buku? Supomo. Iya, tentu. Iya, Supomo ini Bapaisme. Iya. Bapaisme, Supomo, Jepang. Iya kan? Waktu zaman-zaman kemerdekaan ini kan mereka maunya itu. Dia kultur kita dikungkungin oleh budaya Bapaisme. Bapaisme ya. Ya, yang ini agak bahaya Indonesia ini. Makanya sebenarnya ke depan Yodal, itu saya melihat misalkan dalam konteks kekinian kita, sharing power, ya, sharing leadership antara orang Jawa dengan non Jawa ke depan itu harus jadi pembicaraan penting. Ya, bukan lagi dibungkus dalam survei-survei yang dikembangkan oleh ahli-ahli survei merasakan popularitas yaitu orang-orangnya semua dari Pulau Jawa, misalnya seperti itu. Ini kalau refleksi saya ya, kalau mau kembali ke pikiran Bung Karno tentang bangsa besar itu, egalitarianisme, anti oligarki dan lain-lain, budayanya juga harus dipretelin. Kita harus mempreteli, jangan sampai kita keperangkap pada budaya Bapaisme gitu loh. Jadi ini kita kembali lagi soal strategi pembangunan. Sebetulnya dari pasca kemerdekaan 45, kita 76 tahun ya. Ngopi lo ya? Setelah 76 tahun kan. Belum ada loh tanda-tanda kita ini merubah pemikiran, membalik ya teori. Sebetulnya kan bangsa kita ini kan Pancasila kan. Ya. Pancasila itu sebetulnya antitesis ya dari kolonialisme kan. Ya. Antitesis dari imperialisme. Ya. Tapi materialisasi ya yang hidup di sekitar kita ini itu kan dampak ya, konsekuensi dari kita menerima paham liberalisasi kapitalisme. Dan ini juga sudah merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Tadi kita harapkan koperasi suku guru perekonomian Indonesia kan nggak berdaya ngadapi konglomerasi, ngadapin PT perseroan terbatas. Ini kan berbeda koperasi. Kalau PT ini kan memang produk kapitalisme. PT perseroan terbatas adalah kepemilikan terbatas. Kalau koperasi kan banyak orang kan. Nah, jadi dari sudut pelembagaan ekonomi saja kita sudah memenangkan unsur-unsur ya kapitalisme. Nah, ini gimana cara mentransformasikan koperasi ya sebagai apa namanya bagian dari filosofi perekonomian Indonesia yang berada di Pancasila sehingga dia unggul ke depan gitu. Setidak-tidaknya dia bisa berkompetisi dengan konglomerasi atau unsur-unsur yang dibangun oleh kapitalisme. Kalau nggak susah kita. Gimana? Ya, ini makanya saya bilang tadi kan sebenarnya kan
kapitalisme itu, ya, kapitalisme itu kan memang unggul ya sekarang kapitalisme unggul, tapi banyak negara-negara yang saya bilang seperti Skandinavia, di Eropa, di Jepang bahkan yang mengembangkan kolaborasi-kolaborasi dalam bentuk kooperasi misalkan untuk memajukan sebuah ekonomi, ya. Eh, Indonesia itu sebenarnya basis sosialnya, sosiologinya, baik secara agama ya, Islam ya, maupun dia sebagai peradaban timur, tadinya harusnya dia itu bukan masuk di dalam frame kapitalis ini. Dia mengembangkan sebuah model baru yang oleh Bung Hatta dulu ditawarkan sebuah konsep koperasi. Ya, koperasi ini bisa ada di negara Eropa Barat juga, bisa juga kita adopsi di sini. Dan itu cocok buat kita. Cuma kan kita makin kemari kan meninggalkan itu. Nah, kenapa itu bisa tiga? Apa memang komitmen pemimpinnya? Apa memang kita terjebak dengan kemajuan kapitalisme, seolah-olah itulah kemakmuran gitu. Sementara kapitalisme menimbulkan banyak problem, kesenjangan itu. Yang paling problem itu kesenjangan itu. Ya itu soal komitmen aja. Soal komitmen dari leadership nasional ya. Leadership nasional itu pemimpin-pemimpin bangsa ini maksud saya. Ya, itu bisa dimulai dengan kita merubah old school ini, ya, pikiran-pikiran kapitalis yang sudah menyebar jadi buku-buku textbook di sekolah-sekolah di kampus-kampus ini, ya, yang korporasi, cooperation, kerjasama menjadi competition yang diutamakan, itu bisa dirubah kalau kita mau. Ya, kampus-kampus itu textbooknya nggak textbook lagi mesti Adam Smith. Kan berarti kan harus ada perubahan fundamental dong. Harus ada perubahan. Mulai dari cara berpikir pemimpin ya. Tindakan pemimpin untuk merubah budaya itu. Berarti kan ada perubahan literasi kita. Nah, pertama itu kan harus ada kembali ke penghayatan Pancasilanya dulu. Nah itu, gimana mulainya dari mana itu mulai? Ya, dia makanya gini. Jadi apakah semua pemimpin yang sekarang merasa jadi pemimpin ini, misalkan pernah nggak dia membaca Indonesia Menggugat, misalnya kayak gitu, secara sungguh-sungguh, bukan ini, secara sungguh-sungguh, ya kan? Apakah dia pernah membaca Indonesia Menggugat? Bisa aja dia udah membaca tapi pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu, bisa. Apakah dia pernah membaca pikiran-pikiran tokoh-tokoh bangsa lainnya? Bung Hatta, Natsir, dan lain-lain tentang ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, takut saya, ini kan kita ini terputus history, lupa sejarah. Missing link sama sejarah bangsa ini. Nah, sejarah bangsa ini yang didirikan oleh founding fathers kita kalau dibaca secara sungguh-sungguh itu sudah pasti anti kapitalis. Nggak akan mungkin itu, nggak mungkin karena kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan melawan kolonialisme. Kolonialisme itu intinya kapitalisme. Dan gitu sudah dirasakan waktu kapitalisme ini bangsa kita dikeruk habis kan? Dikeruk sampai kering kan? Iya, dikeruk habis. Terus sekarang hidup kembali. Iya, dikeruk habis. Memang secara fisik belum tampak keringnya. Harusnya udah tampak dong. Udah tampak. Kan kita kan nggak punya lagi hutan kayak dulu yang maksud saya itu begini. Kalau zaman dulu tuh memang kelihatan betul kurus kering. Orangnya. Iya, 30 tahun kan ada gambar-gambar tuh. Iya. Mungkin karena kita dikasih roti dikit lah. Jadi kita kelihatan masih tetap sehat. Padahal sebetulnya sumber daya alam kita, kemudian mungkin juga mekanisme finance kita ini sebetulnya sedikit aja yang masuk ke Indonesia lainnya pergi keluar kan. Lah, pada saat hitungan Bung Karno di Indonesia Menggugat itu, itu 30% kekayaan Belanda itu dari Indonesia. Sekarang juga kayak. Iya kan? Nah, sisanya itu dibagi lagi antara kapitalis Eropa. Sini. Ya kan? Ya kan? Baru administrasi pemerintahan lokal itu mengambil sekitar 30% untuk bangsa Indonesia. Jadi 30 dibagi 30 ke bawah. Iya, jadi itu udah 60 ke 70%-nya dibawa ke luar negeri. Itu dari zaman kolonial sampai sekarang. Ya kan udah berapa ratus tahun. Jadi kalau kita bilang kita nggak kering, ini kan sebenarnya ya refleksinya di mana gitu loh. Kita bisa bilang aja, wah Indonesia mah baik-baik aja. Ya karena kita kelihatan sehat ini. Ya kita kelihatan sehat-sehat aja. Tapi kan pikiran kita, ya, sumber daya alam kita sebetulnya pelan-pelan habis. Satu sumber daya alam. Nggak ada, kita ini sebetulnya nggak pemilik lagi kan. Yang kedua kan orang bisa ngelihat dari Human Development Index kita. Kita ini di mana kan gitu kan. Ya kan, apa pernah UI, ITB, IPB apa itu masuk 100 besar dunia. Juga ya negara-negara. Nggak bisa dia sama Malaysia aja kalah kok. Malaysia udah masuk 100 ke 150. Jauh kita. Kalau kita 300, 500, 600
ya kan baik QS Index maupun indeks Times Higher Education kita Ya. hancur. Jadi Hancur. cara melihatnya tuh apa gitu. Kalau cara melihatnya keberhasilan ya silakan. Kalau saya karena kepala saya ini dari dulu kepala kritis, ya saya bilang ini kegagalan aja. Kegagalan Dari pembangunan, zaman ya. Bung Karno sampai sekarang ya kegagalan. Jadi kita sebetulnya untuk tidak lagi mengulang kegagalan, kita pastikan kita harus kembali ke pemikiran Soekarno dong di sini. Dan Bung Hatta. Founding Fathers lah. Founding Founding Fathers, Fathers kita. ya. Karena Ya. di situ tuh clear sekali Kan. dari semua golongan, ya itu menyumbangkan pikiran-pikirannya. Jadilah yang namanya konsep-konsep baik di BPUPKI, PPKI, orang-orang pidato, kemudian lahir Pancasila, lahir Undang-Undang Dasar 45, pembukaannya itu sebenarnya masih clear semua. Arah kita tuh ke arah sosialistik, bukan sosialisme Iya, ya. tahu ke Sosialistik gitu loh. Artinya ekonomi kita arahnya sosial, artinya pemerataan. lah. Pemerataan. Ya, pemerataan. Dan orang Keadilan. kalau misalkan baca, misalkan orang menemukan nggak di Indonesia menggugatnya Bung Karno itu, ditulis salah satu program dari PNI adalah menolak riba. Oh iya. Siapa yang tahu? Coba. Menolak riba ada itu. Menolak riba. Soekarno mengatakan salah satu program PNI adalah menolak riba. Ya sekarang orang percaya nggak Soekarno pernah menolak riba misalkan? Oh, itu mesti disebarkan itu supaya Ya itu mungkin orang tadi kan sekilas bacanya. Kalau ini saya bukan bacanya, untuk kepentingan PDIP aja, penting untuk bangsa nah, saya Indonesia. nggak tahu kalau PDIP sama Soekarno hubungannya apa. Ya, Wah, tapi adalah, kalau saya kan sih, Puan kan anaknya Soekarno, masa dia nggak Ya, menggauli makanya, pikiran Soekarno? kalau kita kan aktivis, ya kita tahu Soekarno aktivis, jadi kita merasa ada ikatan kan gitu Kalau kan? di Korea Utara tuh turun betul pikiran itu dari Kim Jong Il, Kim Jong Il, Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un tuh nurun pikirannya. Iya. Bener-bener ini apa namanya lurus, tegak lurus gitu. Kita kan Ya,